Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba untuk memberi semacam tutorial tentang penggunaan FreeCAD. Dalam hal ini kita mencoba untuk menggambar satu bentuk yang sederhana, bentuknya seperti ini. Nah ini, jadi ini adalah, bisa dilihat, ini adalah bentuk sebuah komponen yang kalau kita lihat ini menghadap ke kiri ya, ini ke kanan, ini ke atasnya sana. Jadi nanti kita akan menggambar dari sini ya. Oke, kita mulai saja. Jadi pertama kali kita pindah ke part design, mana part design ini ya, kemudian kita create new. Oke, sudah siap. Kemudian langsung aja kita ini create new sketch. Kita ambil yang kanan adalah YZ plane ini ya, ini pandangan kanan. Kita oke. So create. Nah, pertama kali kita akan membuat sebuah apa namanya ini? Sebuah persegi panjang ya. Bisa kita lihat ini di apa namanya? Di gambar aslinya ya. Jadi kita membuat bagian ini, kita membuatnya dari sisi ini ya nanti ya. Jadi kita membuat persegi panjang ini, kemudian kita membuat yang ke atas ini. Oke, kita lanjutkan saja. Ini tinggi persegi panjangnya dulu, panjangnya adalah, maaf ini masih lupa ya kalau nggak lihat. Panjangnya 175. Oke, kita ini panjangnya ini ya. Oh ya, setelah selesai membuat persegi panjang tadi, jadi begini tadi ya. Ini ya, setelah selesai gini kan masih kelihatan kursor kita membawa perintah itu ya. Kita klik kanan untuk menghilangkan ya. Klik kanan. Nah, kayak gini, yang ini kita hapus saja ya. Udah. Jadi ini sekarang kita beri jarak horizontal pakai ini jarak horizontal, ini fix the horizontal distance sebesar 175 ya. Kemudian tingginya ini adalah, ini kita turunkan biar nggak ganggu. Tingginya ini adalah vertical, fix vertical distance 6, enter. Kemudian apalagi saya kira, oh iya, ini kita perkecil dulu ya. Kita buat ini untuk memindahkan apa dimensi itu dengan cara didekatkan sampai kuning ya, atau kita drag aja, kita tarik. Nah, ini kita buat mirror dari garis ini ya, supaya memudahkan desain membuatnya bareng nanti supaya enaknya. Jadi titik ini dan titik ini kelihatan hijau ya, kita mirrorkan di titik pusat ini ya. Nah, mirror itu adalah ini yang kayak bertolak belakang ini. Nah, bagus ya. Itu kemudian kita membuat bagian atasnya yang ini sekarang ya. Membuat bagian atasnya yang itu. Nah, ini sebelah ini. Ini adalah garis, kemudian di atasnya ada busur ya. Tingginya 31. Kemudian ini R-nya 25. Oke. Jadi kita membuat apa namanya itu? Busur ya di sini ya. Kira-kira saja gini. Nah, sudah. Kemudian kita klik kanan untuk menghilangkan perintahnya ya. Nah, terus membuat garis, ini adalah garis ini. Dari sini sampai kuning ini. Nah, kalau kuning itu berarti terikat. Oke. Kemudian sampai ke sini kuning juga. Nah, berarti enggak nyambung. Ini kuning juga, sampai ini kuning juga. Nah, kita hilangkan dengan klik kanan. Setelah itu ini kita buat ini namanya tangen ya, atau persinggungan supaya lurus. Kita perhatikan. Nah, ini lurusnya. Ini juga antara ini dan ini juga kita buat tangen begini. Oke. Nah, ini. Setelah itu panjangnya ini dan panjangnya ini kan sama ya, karena hijau, oke, sama itu pakai tanda sama dengan. Oke,
create an equality. Oke, nah ini sama. Jarak dari sini ke sini tadi berapa tadi? Kita cek ya. Ini jaraknya ini 32, oke. Jadi horizontal langsung ketik aja 32, mouse jangan pindah-pindah, langsung enter. Maka yang kanan ini karena ini mirror akan jadi 32 juga ya. Sekarang tinggal tingginya ini yang belum ya. Tingginya ini dari sini ke, kita cari titik di garis ini. Titiknya boleh ini ya, tapi yang dekat ini yang enak ya. Oke, karena untuk mengukur panjang itu diperlukan 2 titik. Tingginya adalah 31, enter ya. Sekarang tinggal kita lihat aja, tinggal ini ya, 25. Oke, ini radiusnya pakai radius ini, constraint arc. Oke, kita tulis 25, enter. Nah, sudah. Sekarang tinggal kita menghilangkan ini ya, sebentar. Ini ganggu juga sebentar tuh, keduanya kita naikkan ke atas ya, agak jauh ya. 31-nya ini kita geser ke kiri biar enggak nutupi. Nah, ya. Jadi garis ini mau kita hilangkan ya dengan cara trim. Trim itu adalah ini ya. Ini trim an edge. Nah, ini ya. Kita klik dulu. Nah, kita lihat tuh perintah trim, kita carikan yang korbannya yang mau di trim ini ya. Nah, kuning kita klik. Nah, hilang ya. Oke, udah selesai. Kita klik kanan untuk menghilangkan perintah. Kita close. Terus bisa kita perkecil dengan ini yang paling atas ini, yang gambar kayak tabuh beduk ini ya. Oke. Nah, kemudian ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu di sini, originnya kita hidupkan ya dengan cara tekan spasi. Nah, kita mau lihat gambarnya. Oh ya, benar ya, sudah. Gambarnya sudah di tengah-tengah ya. Jadi nanti kita membuat padnya mau ke kiri dan ke kanannya. Oke, kita langsung sketch-nya kita klik, kemudian kita pad. Ini pad itu ini ya. Jadi extrude atau pad. Add a selected sketch. Nah, ini kita klik. Nah, ini dia sudah membentuk, tapi dia ini cuma 10 cm tebalnya. Maka kita ganti dengan berapa tadi? Kita cek dulu ya. Tebalnya 50. Oke, berarti 25. Berarti 20, sorry, belum saya klik. 25. Oke ya, kemudian, oh ya, itu dimension ya. Oke, satunya juga yang bawah, 25. Oke. Nah, sudah dapat begini. Jadi kita lihat ini sudah persis tengah-tengah ya. Ini kelihatan ya kalau ini simetri ya. Nah, ini juga dari sini juga simetri kelihatan. Nah, oke. Originnya kita hilangkan daripada ganggu pemandangan ya. Nah, cara menghilangkan dengan menekan spasi. Sekarang kita mau membuat ini ya. Yang menonjol ini ya. Ini kan berupa lingkaran. Oke, perhatikan ini yang menonjol ini kan berupa lingkaran ya. Ini. Oke. Kita buat berarti kita buat sebuah sketch di permukaan yang ini. Lihat ya. Nah, ini permukaan ini kita buat sketch dengan cara bentar, kita klik di luar dulu. Kemudian kita ini kelihatan kuning, kita klik. Nah, dia menjadi hijau. Ya, ini ya. Menjadi berubah warna, bukan hijau. Kalau dilihat ini agak hijau ya nih. Oh, belum hijau ya. Nah, ini sudah hijau. Sorry, tadi belum hijau. Berarti ini siap untuk dikerjai. Kita buat sketch baru di situ, di atas itu. Nah, ini sudah ada sketchnya. Oke, show grid. Ini sketch ini akan terletak di permukaan ini. Jadi kita perhatikan ini apa ini sini. Ini kita buat lingkaran. Oh, ini ya begini ya, ini gambar di sini ya. Oke, kita buat lingkaran dengan ukuran sama dengan busur tadi. Titik pusat juga sama. Oke, kita buat ya. Kita buat lingkaran tuh ini. Oh, belum bisa sebentar. Kita harus membuat titik pengikat dulu ya. Jadi pakai ini gambar biru-biru ini, kemudian diklik di busurnya. Nah, sehingga kita bisa mengeluarkan titik ikatannya. Kita buat lingkarannya. Di titik pusatnya adalah ini, kuning dulu, kuning. Nah, oke, sampai panjang sampai ke kuning lagi. Nah, ini kuning. Nah, ini. Nah,
selesai ya lingkarannya. Terus mau diapakan ini? Oh ini masih ada yang nggak beres, sebentar ini karena oh ya belum mengikat tadi ya. Jadi sorry saya ulangi lagi ya. Oke, saya del aja daripada pusing. Oke, buat lingkaran dari titik ini kuning sampai titik ini kuning. Nah sekarang jadi ya karena kuning. Oke, tinggal kita close, kemudian kita pad ya ke sini 3, ke sana 53 ya. Oke, kita ini pad. Oke, sini 3 kita ganti sebelumnya dengan 3. Kemudian ini 2 dimension ya. Yang ke sana 100-nya kita ganti dengan 53. Oke, kita lihat sekarang. Nah, sudah jadi ya. Di sana udah benar. Nah, tinggal kita lubangi ya. Kita lubangi. Jadi kita buat, kita lihat contohnya dulu ya. Jadi ini lubang di tengah ini ada lubangnya. Berarti kita buat lingkaran di tengahnya dengan diameter 12,5 ya, di sini kelihatan. Oke, kita pilih permukaannya dulu, klik. Nah, sehingga ini sudah berubah warna jadi hijau, lihat. Nah itu kalau dari atas tidak kelihatan, tapi kalau miring kelihatan ya. Kemudian kita buat sket baru. Nah, sket ini nempel di permukaan ini ya. Oke, so grid lagi. Kita buat ikatan lagi ke referensi ke apa namanya? Ke gambar yang lama. Nah, itu kita klik kanan, hilangkan. Kemudian kita buat lingkaran dengan titik pusat ini kuning. Nah, ini kuning. Kemudian kita geser kira-kira segini. Kita klik kanan untuk menghilangkan perintah. Kemudian lingkaran dalam kita beri ukuran 12,5, enter. Nah, dah selesai. Ini kita geser dikit ya biar nggak ganggu. Nah, terus kita close. Kemudian ini kita lubangi dengan menggunakan fasilitas namanya pocket. Nah, ini ya, create a pocket. Oke, kita klik saja. Kita lihat ini masuk, tapi ini karena cuma 5 mili. Oke, kita ganti dimension dengan true all. Artinya true all itu bolong ya. Oke, kita oke. Kita lihat sudah bolong belum. Nah, sudah ya. Oke, kita buat isometrik lagi pandangannya biar enggak rumit ya. Nah, ini enak. Kita mau membuat apa lagi? Kita cek di gambar aslinya. Oh ya, ini ada lubang 2 ya. Oke, kita buat lubang dulu. Ini ada lubang 2 nih ya. 1, 2 ya. Oke, kita buat lubangnya dulu. Jadi kita buat sket di permukaan sini ya. Jadi kita klik, itu warnanya jadi hijau. Kita create sket. Nah, sekarang sketnya di atas sini ya. Gridnya kita keluarkan lagi. Kita buat lingkaran di titik ini ya, kuning. Nah, kuning ya, kemudian jalan. Nah, lagi lingkarannya kuning, oke, jalan. Nah, kemudian kita klik kanan untuk menghilangkan perintah lingkaran. Nah, diameter ukurannya sama, kita klik dua-duanya. Kemudian kita samakan dengan tanda sama dengan. Kemudian karena kita ini sudah di tengah-tengah ya. Nah, sudah, sehingga kita tinggal mengukur ke pinggirnya. Kita cek ke pinggirnya berapa, kita lihat dulu. Ke pinggirnya itu di sini nih. Ada berapa ini? Oh, nggak kelihatan ini. Ntar kurang naik dikit ya. Oh, ini ya kelihatan ya. Oh, ini nih 16. Oke. 16 berarti dari titik ini. Oh, berarti perlu kita buat ikatan dulu sebentar. Ini pinggir ini kita buat ikatan dulu pakai biru-biru ini. Nah, sini juga sekalian ya, biar enak. Nah, udah. Klik kanan untuk menghilangkan. Ini dari titik ini ke titik ini horizontal, ketik 16, enter. Oke, sebenarnya dibuat sama juga sama ya, yang ke sana ya. Kita bikin sama jaraknya, tapi nggak usah kita bikin sendiri-sendiri aja biar enak. Titik ini ke titik ini 16, enter. Oke, kita naikkan ini biar nggak ganggu. Nah, kurang apa lagi? Oh, ini diameternya belum kita tentukan. Berapa sih diameternya? Kita lihat.
diameternya hole itu 6 ya kalau nggak salah itu. Bentar saya cek ulang ya. 6, oh betul-betul 6 ya. Oke, kita buat 6, berarti ini berubah diameter ya, jari-jari ya. Jari-jari sama dengan 6. Oke. Betul, sudah. Ini kita geser ke sini biar nggak ganggu. Oke, sudah, tinggal kita close, kemudian kita lubangkan dengan pocket ya. Pocket. Nah, sudah, kita terus aja walaupun nggak kelihatan ya. Nah, ini. Oke, kita lihat apakah sudah bolong. Nah, sudah. Yang sana. Oh ya, kalau geser-geser dengan tombol tengah, ya, ditekan. Nah, kita geser gini. Oke, kita isometrik lagi ya, biar enak. Nah, dicengahkan dengan ini. Nah, apalagi sekarang, oh iya, ini kita lihat di contohnya ya, di contohnya itu kan ternyata tengahnya ini ada lubangnya ya. Oke, kita berarti kita bolongi juga tengahnya ini, kita pisah jadi 2 dengan cara membuat sket di permukaan yang ini ya. Nah, ini kita buat sket, create sket, ini jadi sudah hijau tadi ya. Oh sebentar, belum, kita pindah. Kita ulang lagi, jadi yang tadi ini kita ulang lagi. Jadi kita melubang ini adalah dengan cara membuat sket di sini ya, terus kita lubangkan, kita pekatkan ke sana nanti. Oke, ini berarti kita klik di sini, sudah hijau itu, kita create sket. Nah, sini sudah ada lubangnya. Oh, sket lagi ya, Berina. Nah, kita buat segi 4 untuk pemotongnya ya, persegi 4 ini. Nah, gini-gini. Oke, nice. Malah belum selesai klik. Kita klik kanan untuk menghilangkan. Oke, kita ngambil referensi dulu juga. Yang ini kita kemarin tempelkan ke sini soalnya kita. Nah, ini kuning ini. Oke, kita klik kanan lagi. Jadi ini kita tempelkan ke sini. Ini ya. Nempelnya dengan ini namanya fix a point. Nah, nempel ya, sudah. Kemudian kita buat mirror dengan ini ya. Kita buat mirror dengan dari garis ini ya. Oke, jadi titik ini dan titik ini terhadap garis ini mirror. Oke ya. Kenapa menjadi kuning? Karena ada yang harus kita hilangkan. Ya, kita perbesar akan terlihat ya. Jadi ini mirror itu sudah mengisyaratkan tegak lurus ya, sehingga tegak lurus ini harus kita hilangkan. Oke, yang tegak lurusnya kita klik menjadi kuning, jadi hijau, kita tekan del ya, del. Nah, kita perkecil lagi. Sekarang lebarnya berapa, kita lihat di gambarnya. Kita lihat di gambarnya sebentar. Lebarnya itu 9, ya 9 ya yang tengah ya, jadi 9. Berarti 50 kurangi 9 kurangi 9. 32 ya. 50 kurangi 9 kurangi 9, benar 32 ya. Jadi jaraknya 32. Oke, berarti ini panjangnya kita tulis saja di sini, yang sini aja. Nah, ya, yang sini masalah ya. Oke, sama saja. 2 enter. Oke, ya. Kemudian supaya memotong tingginya ini dilebihkan dikit ya. Oke, kita ukur segini kira-kira. Nah, ya. Coba kita ukur panjangnya horizontal. Ya, kira-kira 60 lah. Kita tulis 60 aja dah. Oke. Jadi ini sudah bisa untuk motong karena sudah lebih tinggi ya. Kemudian kita close. Perhatikan ini siap untuk motong ke sana. Kita bikin pocket. Loh, kenapa nggak ada hasilnya ya? Karena cuma 5 ya. Oke, kita true all ya, true all. Nah, langsung bolong ya. Oke. Nah, ini tapi ada bekas-bekas garis-garis pemotongan-pemotongan ini ya. Mungkin kita nggak begitu seneng ya. Garisnya bisa kita hilangkan dengan cara kita lihat pocket ini, kita klik, kemudian di view kita lihat view. Ini cuma view sebenarnya.
cari ini pocket ini, klik, kemudian data apa view, oh data, sorry, ada refine itu false ya, artinya tidak di refine. Sekarang kita refine ya supaya bagus hasilnya, kita ganti true. Oke, coba kita lihat, nah udah hilang ya. Langkah terakhir adalah kita cek dulu di gambarnya, kita mau apa ini. Ini gambarnya pakai fillet pojok ujungnya 9 9. Oke, ini terus fillet yang ini juga 9 9. Semuanya fillet 9. Oke, tinggal 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, kalau cuma begitu enggak masalah, mudah. Ya, perhatikan. Nah, ini mau kita fillet, tapi gimana cara fillet ini karena tempatnya tertutup-tutup nih. Oke, paling gampang kita ubah penampakannya ini. Jadi penampakan ini menjadi wireframe ya. Ini di sini ada pilihannya, kita normal mode, kita ganti dengan wireframe. Nah, ini jadi lebih gampang. Oke, sekarang kita cari yang pojok-pojoknya. Kita gunakan kontrol ya. Kontrol kita tekan. Kontrol itu kita tekan. Oke. Jangan dilepas-lepas. Kemudian kita klik 1. Klik lagi 2, klik lagi pojok ini, klik lagi yang ini tengah-tengah ini. Nah, ini 3 4, kemudian ini klik ini 5, kemudian ini 6, 7 8. Oke, udah ada 8. Kita cari fillet mana? Fillet. Nah, ini ya. Ini nih. Fillet, bentar kita lihat nih. Keluar kata-kata. Nah, ini. Make a fillet. Oke, kita klik. Nah, ini masih 1 ya, kita ganti dengan 9. Oke, kita kembalikan ke gambar semula, jadi namanya as is. Nah, bagus, sudah jadi nih, tinggal apa ya, ya sudah selesai ya, gitulah kira-kira. Sudah selesai, kita isometrik lagi, kita paskan di pojok. Nah, kita bandingkan dengan yang aslinya. Nah, sudah jadi ya, ini aslinya adalah yang ini, kita tengahkan. Oke, ini adalah begini, kemudian yang tadi adalah seperti ini. Ini ya. Oke, jadi begitu, satunya adalah seperti ini, satu sudah sama ya. Nah, sudah sama, berarti cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.